Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang wajib saya hormati dan yang wajib saya muliakan juga cintai ayah saya sendiri, Bapak Abbas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman dan bapak-bapak jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman, juga jamaah Masjid Ar-Rahman yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak semua. Kita malam ini akan membahas mengenai bab tayamum. Bab tayamum. Ini laler. Sampah kali muka. Bab tayamum. Ini adalah bab ke-8. Bab ke-9. Setelah ini haid. Setelah haid baru kita masuk ke kitabus shalah. Kitab mengenai sholat. Untuk tayamum kita bahas malam ini, terus nanti ketemu lagi kita insya Allah setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri nanti kita ketemu lagi membahas tayamum. Pekan depan kan kita sudah ke puncak ya. Ke puncak. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Setelah itu tanggal 26 kita ketemu lagi. Nanti insya Allah kita akan kaji mengenai saum, masalah puasa. Dan insya Allah bulan Ramadan pun nanti kita akan terus ngaji. Masalah waktunya kemungkinan besar sebelum maghrib, sambil kita ngabuburit 4:30 kita mulai gitu kan. Ya, nanti kita perbanyak tanya jawab insya Allah. Karena metode ngaji yang paling baik itu menurut para ulama adalah metode tanya jawab. Kita materi 15 atau 20 menit, terus waktu sisanya kita tanya jawab. Bapak yang nanya, yang jawab ada Pak RT, ada Pak Ustadz gitu kan. Baik, mudah-mudahan kita sehat, diberikan panjang umur, kesempatan, dan yang paling penting adalah kemauan. Perbedaan kita dengan orang lain yang kemungkinan sekarang ada waktu, yaitu titiknya di kemauan. Nah, kemauan ini mari kita niatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menjadi catatan pahala resmi dan kekal. Ngajinya sekarang, pahalanya bisa sampai nanti dibawa ke akhirat. Makanya kita luruskan niat dulu. Mari kita ngaji ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja mengenai bab tayamum ini. Tayamum itu pengertian secara bahasanya itu adalah disengaja. Disengaja, tayammuman itu sengaja. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahasa Arab, dorobtu Zaidan tayammuman, dorobtu itu saya memukul Zaidan kepada Zaid. Nah, jangan diartikan saya memukul Zaid dengan cara tayamum. Nah, bukan gitu. Dorobtu Zaidan tayammuman, saya memukul Zaid dengan sengaja. Jadi kalau ada kata-kata tayamum nanti dalam bahasa Arab, itu artinya kalau tidak berkaitan dengan fikih, itu artinya bisa dipastikan sengaja. Bisa al-qasdu tayamum itu. Nah gitu. Kalau secara istilah adalah mengusap muka dan mengusap tangan
sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Itu secara istilah. Mengusap muka dan mengusap tangan sebagai pengganti wudu sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Itu secara istilah. Tayamum ini dalilnya lengkap di dalam Al-Quran ada, dalam hadis tentunya yang akan kita bahas, kemudian ijma para ulama dan qiyas. Jadi qiyas itu adalah dalil akli sebetulnya. Dalil akli yang tidak bertentangan dengan dalil nakli. Nah gitu. Dalil akli itu dalil secara akal. Pencocokan hukum yang ilatnya sama terus disamakan dengan suatu hukum tertentu, diambillah istinbatul hukum atau penetapan hukumnya. Itu qiyas namanya. Nah, kalau dalil dalam Al-Qur'annya nanti Bapak-bapak bisa catat, itu ada dalam surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6. Jadi mengenai toharoh ini lengkapnya itu ada di surat Al-Maidah ayat 6. Dimulai dari wudu, mandi besar, termasuk tayamum, dan tujuan toharoh pun ada di Al-Maidah ayat 6. Ya itu. Bisa dihafal, itu pendek ya. Ayatnya pendek. Baik, kalau secara hadis nanti akan kita bahas, secara ijma pun nanti akan kita bahas. Secara qiyas. Qiyas itu adalah hikmah. Kenapa tayamum ini disyariatkan dalam agama Islam, terutama kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada satu perkataan dari Syekhul Islam bahwa pertumbuhan dan kekuatan manusia kita ini bersumber dari dua materi, yaitu air dan tanah. Kalau tanah adalah asal manusia, kalau air itu adalah sumber kehidupan. Dan air itu adalah dasar kekuatan alam. Di samping itu, air itu memiliki kekuatan membersihkan. Termasuk salah satunya adalah dipakai untuk wudu dan mandi. Jika ada seseorang yang tidak menemukan air untuk bersuci atau terhalang untuk menggunakan air, maka di sini harus tayamum. Gantinya dengan tanah. Karena materi itu yang paling penting di dalam diri kita, air dan tanah. Kalau airnya tidak ada dan kitanya terhalang untuk menggunakan air ada tapi kita terhalang untuk menggunakan air, misalkan sakit. Nah, itu gantinya adalah dengan tanah. Karena asal kita dari tanah. Nah, itu logikanya ke sana. Baik.